Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, tolong dengarkan baik-baik sebentar aja ya. Mengganggu waktunya, ini insya Allah bermanfaat. Nah, jadi ini dimanfaatkan. Pengalaman saya pribadi aja dengan segala kerendahan hati, saya itu udah tahun ke-32 Pak Kadis, mungkin sama aja Bapak Ibu sekalian. Jenjang pendidikan nanti anak-anak sekalian akan mengalami, sudah saya lalui semua. Kalau pendidikan penjenjangan BIM 1, BIM 2, BIM 3, BIM 4 sampai Lemhanas saya jalani karena itu memang kebetulan tuntutan di sekolah. Kemudian pendidikan umum kita harus self improvement. Jangan anak-anak sekalian hanya puas dengan apa yang diperoleh sekarang. Jangan hanya puas dari yang diperoleh dari pendidikan ini. Ini hanya modal awal, modal dasar. Tidak cukup Anda untuk mengarungi lautan persaingan, lautan perjuangan yang begitu berat dan semakin berat ke depannya kalau tanpa Anda ingin self improvement, ada keinginan maju lebih jauh. Kenapa saya katakan begitu? Persaingan semakin berat, tantangan semakin terjal. Bayangkan saja zaman-zaman saya 30 tahun yang lalu untuk masuk pegawai negeri sipil, kalau itu bukan satu-satunya idola. Itu adalah melalui perjuangan menyingkirkan, dalam arti positif ya, bersaing dengan orang-orang yang beribu-ribu. Mungkin anak-anak sekalian juga semakin terasa dari depan juga. Yaitu akan banyak saingan. Kalau sekolah kita STTD ada sekolah lain yang tandingannya, atau kalau kita pendidikan kedinasan kita akan bersaing dengan lulusan-lulusan yang umum. Nah, itu baru masuk pegawai. Sekali lagi, bukan satu-satunya tempat mengabdi itu di aparatur sipil negara. Itu hanya salah satu. Adik-adik sekalian pun kalau seandainya nanti berwira swasta, nanti membuka usaha sendiri, memang itu dituntut sekarang, atau bekerja di luar negeri karena kompetennya, karena kompetensi yang dimiliki oleh adik sekalian, atau berusaha di perusahaan swasta. Misalnya saya pengusaha bis, wah saya akan rekrut orang-orang yang alumni STTD, pasti banyak ilmu-ilmunya yang akan bermanfaat. Itu akan terbuka lebih luas daripada sekedar hanya mengharapkan sebuah aparatur sipil negara seperti. Adik-adik sekalian, untuk motivasi saya saja, saya berbincang-bincang di tengah saya dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat ini. Beliau lagi nyari-nyari, ingin butuh orang-orang yang akan membantu provinsi dan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Barat ini, ya, dengan berbagai disiplinnya, dengan berbagai, karena untuk dinas LLAJ, untuk membuat transportasi, dan siapa lagi kalau tidak ada adik sekalian yang sedang sekolah. Begitu juga negara, Pak Kapusbag dengan Badan BPSDM kita itu punya roadmap, punya suatu perencanaan, punya planning berapa kebutuhan transportasi saat ini, wabil khususnya. Tentu tidak hanya sekedar bernostalgia, hanya tahunya Undang-Undang 22 tahun 2009, hanya PP kendaraan bermotor. Itu makanya saya bilang self improvement. Sekarang terbuka kesempatan, kita buka YouTube aja. Saya selaku Kepala Badan Penelitian Pengembangan Perhubungan sekarang lagi beberapa terobosan Pak Kadis. Saya dituntut oleh Pak Menteri yang boleh dikatakan out of the box thinking. Ini mudah-mudahan nyambung ya maksud saya. Berpikirnya secara tidak seperti bisnis as usual, tidak seperti yang biasa-biasa. Karena tuntutan sekarang sistem 4.0. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang tidak seperti biasa-biasa. Ada sekarang automatic transport rapid, rapid. Jadi ada malah transportasi itu nanti tidak pakai awak. Bagaimana itu?
Apakah dia masuk rejim undang-undang lalu lintas angkutan jalan, atau dia masuk undang-undang kereta api, atau dia tram seperti zaman-zaman dulu. Kalau tram kan harus ada relnya. Kemudian dalam konsep transportasi kita ada DABIJA, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, DAWASJA. Atau kalau di kereta api itu RUMIJA, RUMAJA, RUASJA. Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, ruang pengawas jalan. Jadi kalau Anda sekalian belajar di kereta api, ini bukan akademi berkereta apian ya. Jarak zaman Belanda itu dari rel kereta api itu sepanjang pohon kelapa, mungkin kata 10 meter, 11 meter, itu harus bebas. Kalau kita lihat di Jakarta kiri kanan, maaf pada saudara-saudara kita yang tidak punya rumah atau rumahnya itu, yaitu demi keselamatan transportasi harus dibebaskan karena menghalangi pengawasan daripada transportasi. Ini contoh saja. Belum kemajuan teknologi, mobil listrik, smart transport. Nanti kalau di ibu kota negara juga akan digalakkan. Ini yang saya katakan self improvement. Kalau apa hal-hal yang sudah diajarkan di sekolah STTD maupun di Mempawah ini atau dimanapun, itu hanya alat saja. Jangan terlalu ketergantungan hanya itu saja. Digarisbawahi hanya itu saja. Ini pun sudah melalui standar-standar yang diuji oleh lembaga-lembaga yang berkompeten, yang bertanggung jawab di dalam pendidikan. Tetapi yang saya mau pesankan ke anak-anak sekalian yang akan pemilik masa depan, persaingan semakin ketat, baik Anda sebagai aparatur sipil negara yang akan jadi regulator, baik Anda yang akan berwira swasta yang akan jadi operator, maupun sebagai tokoh masyarakat, pengamat maupun ya penasehat atau apa, itu dibutuhkan kemampuan dan tidak yang biasa-biasa saja. Jadi 1000 kita didik, ya, maaf persaingan ketat tentu tidak akan 1000-1000-nya. Syukur alhamdulillah kalau 1000-1000-nya jadi. Tapi dari seleksi kami aja, ya saya dengan segala kerendahan hati, sebanyak-banyak pegawai, tentu yang jadi eselon 1 itu ya hanya 10-11 orang dengan segala kerendahan hati, dimotivasi saja. Kenapa yang lain tidak? Ya di samping ada rezekinya juga di samping. Tapi tidak hanya itu, ada pesan yang sudah lama dan mungkin Anda sering dengar, bahwa kalau sedang melalui pendidikan, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian yang ganteng-ganteng, yang cantik, lihat selintas ini. Pertama, mungkin sering dengar sekali lagi, untuk atau masa sekolah, kami juga mengalami baik sekolah umum, sekolah pendidikan penjenjangan, itu pertama knowledge atau knowledge atau bahasa Indonesia, bahasa tulisan knowledge. Anda jangan bermimpi dianggap profesional kalau knowledge-nya nggak ada. Ya sekedar lulus, pas-pasan IP-nya alhamdulillah, cukup makan. Kan ada zaman-zaman kita sekolah, berapa nilai? Ya cukup makan, lalu cukup makan. Maksimal Anda akan bersaing. Bahkan kalau istilah saya, andaikan indeks prestasi saudara sekalian adalah 4,0, ini menghayal harus tinggi saudara sekalian. 4,0, Anda jangan puas. 4,0 sekolah Anda akan berhadapan dengan sekolah-sekolah lain perjuangannya. Jadi harus semaksimal mungkin knowledge. Jadi tidak hanya cukup Anda mempelajari diktat-diktat yang telah diberikan oleh dosen atau buku-buku referensi yang diberikan oleh para dosen dan guru-guru. Tidak cukup. Pelajari lagi. Bila perlu Anda menemukan sesuatu yang out of the box thinking. Karena dituntut sekarang. Kalau cerita kendaraan terdiri dari roda 4, kita mengatur sekarang udah mobil saya aja mobil listrik karena diperintah Pak Menteri. Lah kok nggak ada pom bensinnya, asapnya hatimu kita kan. Ini dituntut bagaimana berpikir untuk lebih jauh daripada yang biasa. Begitu juga andaikan saudara sekalian diterima oleh Pak Kepala Dinas Perhubungan, bagaimana mengatasi supaya di sini tidak macet di kota besar Jakarta, Surabaya, ya atau di Kalimantan Barat sendiri dia diantisipasi.
hal yang kita temukan 10-20 tahun akan datang, antisipasi sekarang. Jangan udah pemadam kebakaran, tanda kutip, udah macet baru cari busur sana busur. Itu suatu planning yang tidak baik. Dari tangan anak-anak sekalian inilah yang diharapkan ada konsep-konsep terobosan. Itu lihat kemajuan-kemajuan teknologi. Knowledge, jadi jangan pernah puas, haus terus terhadap ilmu pengetahuan walaupun kita masih sekolah. Karena Anda akan plus, akan luar biasa dibanding dengan tamat-tamatan yang biasa. Yang kedua skill, ini pasti sering dengar, tapi nggak apa-apa saya ulangi, skill. Skill itu teoritis kita bisa, oh teorinya begini ya. Tapi bagaimana menggiring teori tadi menjadi suatu kenyataan, itu diperlukan skill. Skill itu bermacam-macam. Kalau skill di bidang teknis, bagaimana efisien supaya satu kita lakukan dengan waktu yang sempit ini bisa menyelesaikan 3, itu kepraktisan, itu insting, itu pengalaman kerja, itu kebiasaan, itu perbandingan, itu skill. Sama aja di dunia tidak teknik, skill juga. Anda sarjana hukum dari Harvard University hebat kayak apapun, kalau skill Anda tidak bergaul, tidak pandai menjelaskan apa yang kita mau, tidak bisa mensistematisir dari hal-hal praktis berpikir, tidak bisa membaca, tanda kutip bukan menjilat, tidak bisa membaca selera pimpinan atau yang dibutuhkan pimpinan negara. Sekarang pengen cepat, omnibus law, Bapak Presiden, birokrasi potong, itu kan zaman yang dimaunya komandan. Kalau Anda masih bernostalgia biar lama, alor-alor asal kelakon, mohon maaf, itu konteksnya berbeda. Hati-hati itu beda. Tetapi adalah Anda harus bisa membaca. Pasar sekarang udah gak laku lagi. Kalau apalagi pasar ke depan yang di zaman adik-adik nanti bereksistensi. Zaman kami aja, saya beberapa puluh tahun yang lalu itu gak kenal itu komputer, gak kenal itu boro-boro SMS, WA itu. Tapi sekarang dipaksa untuk mengenal itu karena tuntutan email apapun Ismail ini ya, tapi juga ya anak-anak sekalian udah jago banget itu. Nah itu ada skill. Skill itu bisa di tataran teknis, bisa di tataran operasional, bisa di tataran administrasi. Kalau adik-adik sekalian bagaimana administrasi yang efisien? Kalau masih cerita yang dulu ini Pak, takah harus teken dulu Pak, nunggu petunjuk dulu disposisi udah ketinggalan. Apalagi nanti, dulu kita nunggu dijawab dulu. Sekarang dengan WA aja Pak Kapus di sini perintah beliau tetap aja jalan ke Jakarta, udah rapatkan. Saya pulang hari Kamis, waktu saya jam 10. Ini adalah bentuk-bentuk kemajuan teknologi. Bayangkan kalau kita tidak mengikuti teknologi itu betapa ketinggalan. Ini sama, apalagi nanti termasuk transfer. Jadi knowledge, skill, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara. Saya nggak ada sini bukan ceramah Bapak ya, karena ada Pak Fabian yang ngelak, saya udah tamat itu Pak. Kesini kan susah juga. Yang ketiga attitude. Saya nggak tahu terjemahannya. Jadi kalau ada minum lebih bagus lagi. Attitude itu sikap mental. Attitude adalah sikap mental. Diperhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Minimal Anda 5 tahun, 10 tahun, mungkin saya atau kita sudah tiada, Anda akan ingat. Ini mata uang yang paling laku di dunia manapun. Karena di sana akan terjadi sikap mental kejujuran, ketulusan, keikhlasan. Ini namanya attitude. Jadi anak-anak sekalian, sepintar apapun kita, ini kasih tahu rahasianya aja. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kemampuan teknik kita, kemudian apapun latar belakang pendidikan kita, tanpa attitude Anda tidak akan sukses. Saya garis bawahi, tidak akan pernah sukses. Itu.
Jadi itu yang perlu saya garis bawahi. Dengarkan baik-baik. Sekarang mungkin seolah-olah tidak berarti, tapi nanti ke depan Anda akan rasakan. Jadi attitude ini, sikap mental ini tentu dibina dia sejak karakteristik kita di rumah masing-masing. Pendidikan agama yang melatar belakangi kita masing-masing, ajaran agama. Jujur itu, ini modal ya, anak sekalian. Jujur itu jangan sampai hanya kalau diawasi. Saya akan hati-hati loh, kita jujur nih ada CCTV-nya. Enggak, dari hati nurani. Kalau dari hati nurani sudah mengatakan ini bukan hak saya sudah diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak perlu mendelikung teman saya sekantor. Saya tidak perlu menjelekkan kawan saya tidak perlu memaki-maki atasan saya untuk karir saya. Ini namanya attitude. Tolong dengarkan baik-baik ya. Oleh karena itulah saudara sekalian, selain diuji nanti knowledge-nya, skill-nya, attitude melalui psikotes atau wawancara. Nah kami yang tua-tua ini udah biasa juga melihat orang di mukanya agak jujur kan enggak. Setelah kita ngomong, kemudian dari wataknya, karena kita bukan dukun peramal ya, tapi dari isian tes itu kapan dia berhenti, kapan dia gambar payung. Kalau zaman saya dulu saya ingat ini, itu rupanya psikolog kan tahu, oh orang ini gak konsisten, orang ini suka ambil muka, oh orang ini pendiriannya gak kuat kalau udah disuruh sini. Jadi sekali lagi tanamkan dari sekarang anak-anak sekalian yang terganteng dan tersayang ini, itu adalah attitude. Anda harus tanamkan, itu modal dasar yang paling laku di dunia. Anda tes dimanapun, tidak lulus attitude, tidak akan bisa. Begitu juga oleh karir. Saya nggak percaya sama anak buah saya walaupun dekat, karena dia banyak bohongnya. Tidak percaya itu bukan hanya tidak percaya terhadap uang. Saya titip uang di sana, nguji ngetes dia. Kadang-kadang kita malah lupa diambil dia, kadang kita lupa. Tapi dari panggilan hati nurani dia menyelesaikan pekerjaan, itu kelihatan. Dia benar-benar ikhlas. Seperti kita sekarang bukan sombong. Harusnya kita berjalan-jalan ke Ancol ini. Pak Kadis ini banyak